Kalau kita bicara liga terbaik di Asia, tentu kita sepakat kalau Liga Arab Saudi dengan Cristiano Ronaldo dan mega bintang lainnya, kemudian Liga Jepang dengan kualitasnya, bahwa dua liga ini jadi yang terbaik di Asia. Tapi ada juga kompetisi liga yang dari segi peringkat dan kualitas gak kalah bagus dengan Liga Arab Saudi maupun Liga Jepang tadi. Liga apa itu? Liga tersebut adalah Liga Cina. Pasti kalian sepakat kalau dengar nama Liga Cina yang kepikiran di otak kalian adalah kualitas, pemain yang hebat, dan kemegahan infrastruktur. Karena pada dasarnya Liga Cina punya semua hal yang kita sebut tadi, mulai dari infrastruktur yang mereka punya banyak stadion besar, mewah, dan berteknologi canggih. Kemudian dari segi pemain, banyak juga pemain bintang dunia yang pernah berkiprah di sana, mulai dari Alexander Pato, Paulinho, Javier Mascherano, Marwan Fellaini, Didier Drogba, Oscar, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan dari segi prestasi, klub Cina juga ada yang pernah jadi penguasa Asia, yaitu Guangzhou Evergrande. Artinya dengan tiga variabel tadi yang masing-masing punya kualitas, maka memang sangat layak kalau kita sebut Liga Cina sebagai salah satu liga terbaik di Asia. Tapi kalian tahu nggak? Ternyata kehebatan tersebut gak menjamin Liga Cina bisa berjalan dengan baik tanpa kendala. Karena ternyata di balik kehebatan tersebut, Liga Cina saat ini sedang mengalami masalah yang sangat serius yang berkaitan dengan skandal korupsi dan dugaan pengaturan skor terberat sepanjang sejarah. Wow, maka yang jadi pertanyaan kita semua, memangnya apa masalah yang saat ini terjadi di Liga Cina? Kok bisa masalah ini terjadi padahal mereka punya kualitas yang baik? Dan apa dampak yang terjadi dari situasi tersebut? Semuanya bakal kita bahas di sini. Gua bahas ini dengan bahasa yang sesederhana mungkin agar apa yang gua sampaikan di sini bisa dipahami dengan baik oleh semua kalangan. Kalau gitu, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Langsung aja kita masuk ke pembahasan masalahnya. Jadi pada tanggal 29 Januari 2026, Chinese Football Association atau biar lebih gampang seperti biasa kita sebut aja PSSI-nya Cina, bahwa PSSI-nya Cina bersama dengan Kementerian Keamanan Publik Cina dan Administrasi Olahraga Nasional mengumumkan tindakan disipliner besar yang diberlakukan setelah penyelidikan panjang terhadap kasus korupsi, kolusi, pengaruh judi, dan pengaturan skor yang terjadi di kompetisi sepak bola profesional di negara tersebut, tepatnya di Liga Cina. Jadi kasus ini bukan baru-baru ini terjadi, tapi emang waktunya udah cukup lama terjadi. Tepatnya kasus ini udah masuk proses hukum di pengadilan Cina sejak tahun 2024. Artinya bisa kita pahami bahwa langkah yang dilakukan oleh PSSI-nya Cina adalah bukan langkah yang spontan, bukan berdasarkan dugaan, melainkan keputusan ini adalah hasil yang panjang, mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, putusan pengadilan, dan kerjasama dengan lembaga hukum. Dengan kata lain, sanksi yang diberikan oleh PSSI-nya Cina ini merupakan tindak lanjut resmi yang dilakukan oleh federasi terhadap keputusan hukum kriminal yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Nah, memangnya apa sih kasusnya? Kasusnya sebenarnya banyak dan kompleks, Pak. Karena ternyata praktek korupsi dan pengaturan skor ini udah dilakukan selama bertahun-tahun dan melibatkan banyak pihak. Mulai dari pengaturan skor atau match fixing yang ditentukan sebelum permainan dimulai dengan tujuan menguntungkan pihak tertentu, yang umumnya match fixing ini dilakukan ketika orang-orang tersebut sedang melakukan praktek judi supaya judi yang mereka lakukan bisa menang dan mereka mendapatkan keuntungan, atau bisa juga untuk penentuan posisi klasemen. Terus ada juga praktek suap dan gratifikasi yang juga dilakukan dengan tujuan tertentu. Yang tentunya praktek ini jelas sangat merusak standar fair play dan esensi dari sepak bola itu sendiri. Karena dengan adanya praktek ini, artinya pertandingan Liga Cina yang dimainkan selama ini hanya sebatas sebagai panggung sirkus yang telah diatur untuk menguntungkan pihak tertentu. Pemain yang latihan dengan serius, penonton yang udah bayar tiket, mereka semua mengeluarkan effort cuma demi permainan dan hiburan yang semu. Dan kalian tahu, yang bikin kasus ini jadi sangat berat dan sangat parah adalah keterlibatan yang terjadi dalam kasus ini. Karena parahnya, praktek ini ternyata bukan cuma melibatkan 1 atau 2 orang. Bukan cuma melibatkan 2 atau 3 pihak tertentu, melainkan yang terlibat dalam kasus ini ada 75 orang dan 9 klub yang berkompetisi di kasta tertinggi Liga Cina. Wow.
Dan yang bikin parahnya nggak selesai sampai di situ. Karena faktanya yang lebih gongnya lagi, ternyata orang-orang yang terlibat dalam kasus ini bukan orang-orang yang biasa, tapi juga melibatkan pemain, wasit, manajemen klub, dan pejabat tinggi federasi. Bayangin, separah itu. Dan kenapa praktek ini bisa terungkap? Jadi ceritanya, kasus ini emang udah masuk proses hukum sejak tahun 2024. Ada dua orang yang dianggap sebagai pelaku utama atau orang yang punya kesalahan paling besar, yaitu Liti dan Chen Suyuan. Liti merupakan ex pemain sepak bola profesional, bahkan dia pernah main di klub Liga Inggris yaitu Everton, kemudian setelah pensiun dia juga pernah menjabat sebagai pelatih tim nasional Cina, dan Liti didapati bahwa dia menerima suap sekaligus terlibat dalam jaringan pengaturan skor dan divonis hukuman penjara selama 20 tahun. Sedangkan Chen Suyuan, dia merupakan mantan presiden PSSI-nya Cina yang dia dinyatakan bersalah karena menerima suap yang jumlahnya jutaan dolar dan divonis hukuman yang lebih berat yaitu penjara seumur hidup. Nah, karena dua orang ini ketahuan dan mereka yang menjadi salah dua sebagai aktor utama dari kasus ini, maka otomatis seluruh kasus dan seluruh orang yang terlibat juga bisa ikut terbongkar. Makanya selain Liti dan Chen Suyuan, ada juga 73 orang lainnya yang terdiri dari pemain, wasit, manajemen klub, petinggi federasi yang terbukti bersalah dan mendapat hukuman dari PSSI-nya Cina berupa larangan beraktivitas di dunia sepak bola selama seumur hidup. Dan hukuman tegas yang diberikan PSSI-nya Cina nggak selesai sampai di situ, karena selain hukuman buat individu, ada juga hukuman yang diberikan untuk klub yang terbukti terlibat. Jumlahnya juga gak nanggung, karena dari 16 klub China Super League, ada 9 klub yang terlibat dengan kasus ini. Yang bahkan beberapa di antaranya juga ada nama-nama klub yang bisa dibilang cukup terkenal dan berprestasi, mulai dari Beijing Guoan, Shanghai Port, Wuhan Three Towns, Zhejiang, Henan, Shandong Taishan, Qingdao Hainiu, Shanghai Shenhua, dan Tianjin Jinmen Tiger. Yang ke-9 klub tersebut dikenakan sanksi tegas berupa denda dan pengurangan poin berdasarkan besaran nilai transaksi, sifat pelanggaran, tingkat keseriusan, serta dampak sosial dari praktik tidak sah yang melibatkan masing-masing klub tersebut. Untuk sanksi yang paling berat diterima oleh Shanghai Shenhua yang musim lalu finish di peringkat 2 dan Tianjin Jinmen Tigers. Yang keduanya sama-sama mendapatkan sanksi berupa denda sebesar 1 juta yuan dan pengurangan poin sebanyak 10 poin. Artinya ke-9 klub tersebut dipastikan harus memulai kompetisi Liga Cina yang kick-off-nya bakal dimulai pada bulan Maret 2026 dengan poin minus. Keren ya, PSSI-nya Cina dan pengadilan Cina, mereka bisa ngasih sanksi yang tegas buat memerangi kasus ini. Gak kayak pengadilan dan federasi di suatu negara tertentu yang sangat sulit untuk memberantas kasus serupa. Bahkan pernah ada kasus yang diklaim sebagai pengaturan skor, tapi pihak yang menyelidiki malah kalah pintar sama tersangkanya karena dokumen yang harusnya jadi bukti malah dibakar duluan. Tapi balik lagi kita bahas kasus di Liga Cina yang bikin tindakan ini jadi sebuah skandal yang paling besar dalam sejarah sepak bola Cina. Tentunya gak lain dan gak bukan adalah proporsi dan dampak dari kasus itu sendiri. Karena praktik kejahatan yang terjadi ini melibatkan banyak sekali pihak. Gak cuma banyak dari segi kuantitas, tapi juga dari segi kualitas. Karena tadi kan orang-orang yang terlibat itu nyatanya banyak dari mereka yang punya jabatan penting. Yang artinya seperti yang gue bilang di awal, bahwa selama ini ternyata para pelaku Liga Cina yang jujur, para pemain, para supporter yang menonton dan mendukung klub kebanggaannya, ternyata mereka hanya sekedar disajikan dengan permainan dan hiburan yang semu. Gak ada tuh unsur sportivitas dan integritas kompetisi, karena nyatanya semua udah diatur demi kepentingan pihak tertentu. Dan yang bikin kita angkat topi dari kejadian ini, walaupun situasi ini seolah menjadi aib untuk Liga Cina, karena liga yang awalnya kita pandang sebagai salah satu liga terbaik di Asia, tapi justru ternyata punya masalah yang separah ini, yang kejadian ini tentu menimbulkan framing negatif. Tapi hebatnya, PSSI-nya Cina, hebatnya pengadilan Cina, mereka kompak untuk tetap bersikap tegas, gak peduli apa yang terjadi, mereka fokus sama tujuan mereka, yaitu untuk memerangi tindak korupsi dan pengaturan skor. Yang hal ini tentu menjadi tanda bahwa PSSI-nya Cina tetap mempertahankan sikap mereka, yaitu zero tolerance terhadap tindak korupsi, pengaturan skor, maupun pelanggaran lainnya. Yang dengan sanksi tegas ini juga harusnya bisa menimbulkan efek jera untuk setiap pelaku tindak pidana tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh mereka sekarang tentunya bertujuan agar mencegah perilaku serupa di masa depan, memperbaiki reputasi Liga Cina, dan juga menunjukkan bahwa siapapun yang bersalah, mau itu rakyat biasa atau bahkan pejabat tinggi sekalipun,
Nggak ada yang kebal terhadap hukum dan aturan dari federasi maupun hukum di pengadilan Cina. Jadi itu penjelasan tentang kasus korupsi dan pengaturan skor yang terjadi di Liga Cina. Jujur, buat gua ini jadi berita yang cukup mengejutkan karena di balik kesuksesan mereka, di balik kemewahan mereka, ternyata orang-orangnya ya gak beda jauh sama orang-orang di suatu negara tertentu. Dan salutnya sama mereka, ya mereka berani buat nindak secara tegas tanpa pandang bulu. Bayangin, tadi yang dipenjara sampai seumur hidup loh. Bahkan klub yang terlibat juga dikasih denda dan pengurangan poin sebanyak itu. Yang tentu sikap tegas tersebut juga harusnya bisa jadi contoh untuk kita semua. Sekarang, pendapat kalian gimana tentang masalah ini? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!